Kisah pesugihan warung soto di Yogyakarta. Malam itu, angin dingin berhembus pelan di sepanjang Jalan Parangtritis, Yogyakarta. Suasana senja telah lenyap, digantikan keremangan lampu jalan yang berkelap-kelip. Dari kejauhan, tampak sebuah warung soto sederhana bernama Soto Makjun yang terkenal akan kuah kaldunya yang kaya rempah. Meski hanya warung kaki lima, malam-malam tertentu, warung itu ramai hingga larut. Namun, di balik aroma harum soto yang menggoda, tersimpan rahasia kelam yang hanya diketahui segelintir orang. Katanya, sang pemilik, Makjun, menjalankan pesugihan, perjanjian gelap dengan entitas gaib demi membuat sotonya tak tertandingi. Konon, soto Makjun mampu menyembuhkan berbagai penyakit, mengusir rasa lapar, bahkan membuat orang jatuh cinta pada suapan pertama. Pembeli yang sudah menikmati sekali, akan datang lagi dan lagi, meski dompet mereka menipis. Aku, Raffi, adalah mahasiswa antropologi UGM yang tertarik menyelidiki cerita-cerita mistis di kota ini. Saat mendengar desas-desus soal soto Makjun, aku tak kuasa menahan rasa penasaran. Malam itu, aku memutuskan berkunjung, setidaknya untuk mendapatkan cerita lebih konkret. Kuparkir motor di pinggir jalan, lalu berjalan mendekat ke warung. Lampu minyak yang digantung di tiang bambu menerangi meja-meja kayu tua. Seorang perempuan parubaya, berkebaya lusuh, tampak sibuk mengaduk kuah soto di panci besar. Ia tersenyum saat melihatku. "Mas, pesan soto, seporsi," tanyanya dengan suara parau. Aku mengangguk. "Iya, Bu, soto beningnya satu." "Ya." Aku duduk, menunggu. Di sekitarku, ada 3 pembeli lain, seorang bapak-bapak yang terlihat pucat, 2 mahasiswa cewek yang asyik mengobrol. Mereka tampak tak menghiraukan kehadiranku. Setelah beberapa menit, Makjun menghidangkan sepiring soto lengkap dengan suiran daging, taburan bawang goreng, dan sambal merah. Kuahnya harum, hangat, menenangkan. Kuhirup kuah itu perlahan. Rasa gurih dan rempah-rempah seolah meledak di lidah. Saat suapan pertama menyentuh tenggorokan, tiba-tiba bulu kudukku berdiri. Ada sensasi aneh, seolah ada yang mengawasi dari balik gelap. Kupalingkan kepala, namun hanya terlihat gelap pekat di balik warung. Pohon-pohon meranggas menari diterpa angin. "Enak, Mas?" tanya Makjun tiba-tiba, suaranya seperti menggema. Aku terkejut, lalu mengangguk. "Enak sekali, Bu. Kuahnya beda." Makjun tersenyum tipis, matanya seolah berkaca merah. "Alhamdulillah. Kalau Mas mau tambah, tinggal bilang saja. Tapi hati-hati, ya. Jangan terlalu banyak, nanti ketagihan." Aku tersenyum canggung. "Iya, Bu." Tiba-tiba, bunyi gonggongan anjing bergema di kejauhan, memecah sunyi. Bapak tua di mejaku meneguk kuah terakhir, lalu berdiri. "Terima kasih, Mbak," ujarnya. Dia membayar, lalu berjalan ke arah belakang warung. 2 mahasiswi cewek itu menyusul, juga menuju ke belakang. Aku mulai merasa aneh, kenapa mereka pergi bersama-sama. Tak biasanya orang masuk dapur warung. Rasa penasaran membuncah. Aku hendak memanggil Makjun untuk minta 1 porsi lagi, namun napasku tersengal. Sekujur tubuhku dingin. Kutoleh ke panci kuah, hanya tersisa setengah. Aku menahan rasa takut, lalu berdiri perlahan, menyelinap ke arah pintu belakang. Pintu bambu itu sedikit terbuka. Suara gemerisik terdengar, diikuti bisikan lirih, "Lebih dalam, Mas." Hatiku berdegup kencang, tapi rasa penasaran menyalip rasa takut. Kuhampiri pintu, mendorongnya perlahan. Di baliknya, ada lorong tanah sempit, gelap, hanya diterangi cahaya remang lampu minyak dari warung. Bau anyir menyengat hidung. Kulangkahkan kaki, menuruni tangga tanah yang licin. Semakin ke bawah, bau semakin kuat, campuran tanah lembab, darah kering, dan rempah tak dikenal. Di ujung lorong, aku tiba di sebuah ruangan kecil, berkubah tanah liat. Di tengahnya, tergeletak sebuah sesajen kain hitam, lilin merah, dupa yang masih mengepul, dan sebuah mangkuk soto kecil. Sekeliling ruangan, di dinding,
Tergantung gambar-gambar aneh, siluet wajah manusia dengan mata kosong, ditulis mantra-mantra kuno dengan darah. Hatiku bergetar. Tiba-tiba, makhluk samar muncul di pojok ruangan. Wujudnya seperti bayangan hitam, berkepala taring panjang, matanya merah menyala. Aku tersentak, ingin berlari, tapi kakiku kaku. Makhluk itu meluncur ke arah sesajen, lalu memakan kuah soto di mangkuk kecil. Seketika, suara perempuan parau terdengar di belakangku, itulah yang membuat soto ini istimewa, Nak. Roh itu, penjamin rasanya. Aku menoleh. Di pintu berdiri Mak Chun, kebaya lusuhnya berlumuran noda hitam, wajahnya pucat pasi. Setiap malam, aku menawarkan satu porsi kecil pada roh penjaga, katanya. Sebagai balasannya, ia memberkahi setiap porsi yang kau santap di warung ini. Pembeli tak pernah kecewa. Mereka datang lagi, dan lagi. Aku menelan ludah. Kenapa harus roh itu? Gumamku. Mak Chun melangkah masuk, matanya tajam. Karena tanpa dia, warungku hanyalah satu lagi warung soto biasa. Dengan dia, warung ini abadi. Tapi kau harus tahu, Nak, setiap berkah ada harganya. Suaranya pelan, dingin. Setiap pengunjung yang menikmati soto ini, sebagian jiwanya terikat. Mereka tak akan bisa lepas dari hasrat mencicipi soto Mak Chun hingga ajal menjemput. Mendengar itu, darahku membeku. Sosok bayangan di pojok merunduk, menggeram pelan. Mak Chun berhutang banyak pada roh ini, lanjutnya. Dan setiap tahun, ia harus menebusnya dengan korban baru. Tahun lalu, korban itu seorang bocah, 2 tahun lalu, sepasang kekasih. Tahun ini, bisa saja aku yang jadi korban. Rasa panik melanda. Aku ingin lari, tapi lorong licin menghalangi. Mak Chun melangkah mendekat, membentangkan tangan. Nak, kau datang ke sini dengan niat mencari cerita. Cerita itu kini milikmu. Kau bisa pergi, tapi ingatlah, setiap kata yang kau ucap tentang warung ini, kau akan merasakan nikmatnya soto dan kecanduan jiwa. Jantungku berdegup keras. Kubuka mulut hendak berteriak, tapi hanya terisak. Bayangan roh merayap mendekat, suaranya menggema di kepala, santaplah sekali lagi. Tubuhku gemetar. Mak Chun mengangkat mangkuk kecil, menatapku dalam. Minum, Nak, hanya seteguk, lalu kau bebas. Tangan gemetar, aku menggenggam mangkuk. Napasku tertahan. Suara azan subuh berkumandang dari kejauhan, menyayat keheningan. Cahaya matahari pertama menembus celah dinding tanah liat. Makhluk bayangan menciut, menjerit tercekat. Mak Chun tersenyum getir. Waktu hampir habis. Aku menenggak kuah soto itu. Rasa hangat menjalar, menenangkan sekaligus mengikat. Tubuhku lemas, mata berkunang. Sebelum semuanya gelap, aku menatap Mak Chun, berbisik, aku akan menulis kisah ini. Suara Mak Chun bergema, menggema di rongga hatiku, lakukan itu, Nak. Ceritakan agar warung ini hidup selamanya. Lalu segalanya runtuh dalam kegelapan. Kegelapan menyelimuti benakku, namun aroma hangat soto Mak Chun masih terngiang, membangkitkan kesadaran setengah hidupku. Tubuhku terasa ringan, seakan terlepas dari beban dunia, namun jiwaku seperti terikat pada mangkuk kecil yang masih kugenggam. Suara azan sudah lenyap, digantikan desir angin fajar yang membelai lembut tirai tanah liat. Saat sadar sepenuhnya, aku sudah berada di depan warung soto Mak Chun. Tubuhku basah oleh keringat dingin, rambut acak-acakan. Mangkuk soto kecil di tanganku kosong, tetapi aroma kuah kaldunya masih menempel. Mak Chun berdiri di sampingku, menatapku dengan mata sendu. Selamat pagi, Nak, sapanya pelan. Kau berhasil melewati malam ini. Aku menelan ludah. Apa yang sebenarnya terjadi tadi? Tanyaku dengan suara parau. Mak Chun menarik napas panjang. Ritual semalam adalah ujian. Jika roh penjaga menerima tawaran yang kulakukan atas namamu, maka kau selamat. Tapi kini, kau terikat janji. Janji apa? Suaraku bergetar. Mak Chun mengulurkan tangan, menyentuh dahiku. Sentuhannya hangat, menenangkan sekaligus menakutkan. Kau akan menuliskan kisah ini.
Setiap kalimat yang kau tulis adalah sesajen untuk warungku. Kau tidak boleh berhenti, hingga warung ini dikenal seluruh Nusantara. Aku menggeleng, berusaha menolak, tapi tubuhku menolak diatur oleh pikiranku. Suara Mak Chun terdengar di kepalaku, membisik, tulis, tulis. Sepekan kemudian, aku duduk di kamar kos, dikelilingi kertas dan laptop. Tanganku tak henti-henti mengetik, menuangkan setiap detik pengalaman di warung soto Mak Chun. Tulisan demi tulisan terbit di blog, menyebar lewat media sosial. Setiap malam, aku merasakan panggilan halus, tulis lagi, tulis lagi. Jika tak menuruti, aku merasakan gelisah tak tertahankan, seolah ada yang meremas dada. Di warung, soto Mak Chun semakin ramai. Pembeli berdatangan dari berbagai penjuru, mengantre hingga larut malam. Konon, setelah membaca tulisanku, mereka merasakan dorongan tak terjelaskan untuk mencicipi soto. Beberapa mengatakan, rasa soto itu berubah, seolah ada kehangatan jiwa yang menyatu di dalam kuahnya. Suatu malam, aku kembali ke warung. Mak Chun menyambut dengan senyum tipis. Tulisanmu bagus, nak. Warungku kini dikenal. Aku menatap ke sekeliling, meja-meja penuh, suara ramai, lampu minyak berkelip ceria. Namun di balik itu, aku melihat bayangan samar di pojok dapur, roh penjaga yang dulu kutemui. Matanya merah, menatapku tajam. Aku ingin berhenti, kataku lirih. Aku tak sanggup terus-terusan terikat. Mak Chun menunduk, wajahnya muram. Aku paham, namun janji adalah janji. Jika kau berhenti menulis, roh itu akan menuntut gantinya. Hatiku berdegup kencang. Gantinya apa? Mak Chun menutup mata, lalu berkata dengan suara bergetar, nyawa. Janji kita tertulis dalam darah sesajen. Jika kau ingkar, yang akan ia tuntut adalah nyawamu, atau nyawa orang yang kucintai. Dalam sekejap, bayangan roh itu melesat, meringsek ke arah Mak Chun. Ia terhuyung, menjerit pelan. Aku berlari menahannya, namun terlambat. Mak Chun terjatuh, mata terpejam. Lilin merah di meja sesajen terpadam sendiri, meninggalkan ruangan dalam keheningan. Aku menunduk panik. Mak Chun. Tiba-tiba, Mak Chun membuka mata, namun sorotnya kosong. Ia tersenyum getir. Kau bebas, nak. Tulis atau tidak, aku akan menjadi korban. Suaranya bergema dingin, lalu ia rebah tak sadarkan diri. Dengan gemetar, aku menggendongnya keluar. Warung yang semula riuh, kini hening menyaksikan adegan itu. Dua mahasiswa yang dulu kutemui muncul, membantu membopong Mak Chun. Mereka berbisik, cepat bawa ke rumah sakit. Di ruang UGD, aku duduk menunggu. Hati terasa hampa, bayangan roh penjaga menghantui setiap sudut. Dokter keluar, wajahnya serius. Maaf, Mak Chun tidak tertolong. Diduga keracunan zat asing. Kepalaku pusing. Zat asing, sesajen, lilin, darah, apa semua itu racun? Atau kutukan? Aku teringat bisikan roh, janji tertulis dalam darah. Beberapa hari setelah pemakaman Mak Chun, warung soto Mak Chun tutup selamanya. Tulisan di blogku menjadi arsip kisah mistis yang banyak dibaca. Namun aku tak pernah lagi merasakan panggilan menulis. Seakan roh penjaga telah puas dengan nyawa Mak Chun. Kini, aku menyimpan laptop di lemari, berusaha melupakan. Namun setiap kali angin malam berhembus, aku mendengar bisikan halus, ceritakan lagi. Aku menutup mata, menarik napas dalam. Maaf, bisikku. Kisah ini sudah selesai. Suara angin menjawab lirih, belum. Kembalinya warung yang terhenti. Beberapa hari kemudian, warung soto Mak Chun resmi tutup. Papan kayu tua di depan warung yang dulu bertuliskan Soto Mak Chun kini diganti kain putih bertuliskan tutup sementara. Namun, sementara di situ terasa seperti eufemisme pahit. Orang-orang tahu, setelah Mak Chun tiada, warung itu tak akan pernah buka lagi. Desas-desus tentang penyebab kematian Mak Chun menyebar cepat. Ada yang bilang ia diracun oleh pesaing, ada yang bilang ia terkena kutukan sendiri, ada pula yang percaya roh penjaga soto menuntut korban terakhirnya. Aku
Raffi, yang menjadi saksi dan pelaku tak sadar dari rangkaian kejadian ini, hanya bisa menyendiri di kamar kos, menatap dinding kosong, berusaha merangkai kata untuk menjelaskan semua ini. Rasa bersalah dan panggilan yang terus menghantui. Malam demi malam, aku terjaga oleh suara-suara halus. Sekali waktu, terdengar gemerisik di ambang pintu, seperti suara daun kering yang berjatuhan. Di lain waktu, ku dengar bisikan lembut, tulis, lanjutkan. Jantungku berdebar, tanganku gemetar, tetapi aku menolak bangkit dan membuka laptop. Kubisu, kuanggap bisikan itu hanyalah gemah khayalan. Namun suatu malam, terbangun oleh mimpi aneh. Aku berada di dalam ruang tanah liat yang dulu kutelusuri, berdiri di hadapan sesajen. Bayangan roh penjaga muncul, tubuhnya berlekuk hitam, mata merah menyala. Ia meraih tanganku, menuntunku mencelupkan pena ke dalam mangkuk soto kecil. Tulis, tulis, bisiknya. Saat pena menyentuh kertas, darah mengalir dari ujungnya, menuliskan kalimat, warung ini abadi. Kupaksa terbangun, berkeringat dingin. Lampu kamar kosku padam, menyisakan remang lampu jalan yang menembus jendela. Tanganku mengepal, menahan keinginan menulis. Tidak, bisikku, ini sudah selesai. Kubalikkan badan, menutup mata, berharap mimpi itu lenyap. Rencana perjalanan menjauh. Pagi harinya, aku memutuskan untuk pergi sejenak. Aku menelpon seorang teman dekat di Malang, meminta izin menginap semalam di rumahnya. Aku butuh jauh dari semua ini, kataku. Ia mengerti, dan kupesan tiket bus malam ke Malang. Di bus yang bergerak pelan menembus jalan Solo Malang, aku menatap gelapnya malam Jawa, diterpa lampu jalan yang silih berganti. Setiap kelokan jalan, bayangan mimpi buruk dan aroma soto masih terasa. Rasanya, warung itu ikut membayang di tiap tikungan. Sesampainya di Malang, udara dingin dan kesejukan kota pegunungan mengurangi kegelisahan. Temanku, Nisa, menyambut dengan hangat. Raffi, kau terlihat letih sekali, ujarnya sambil menyuguhkan teh hangat. Aku mengangguk, mencoba tersenyum. Pertemuan tak terduga. Malam di Malang, kami berjalan-jalan di alun-alun Tugu. Lampu-lampu temaram, suara angin menari di pepohonan trembesi. Ketika aku asyik melihat gemerlap lampu, tiba-tiba seseorang menyentuh bahuku. Kubalikkan badan, seorang kakek berkebaya putih berdiri di hadapanku, wajahnya teduh namun matanya tajam menatapku. Mas Raffi, sapanya pelan, jantungku tercekat. Iya, betul. Maaf, kita kenal, tanyaku gugup. Kakek itu tersenyum tipis. Aku, dulu pernah makan di warung soto Makcun, ujarnya. Dan aku tahu banyak rahasia di baliknya. Tubuhku merinding. Apa maksud Anda? Tanyaku. Kakek itu menunjuk sebuah bangku di dekat situ, lalu duduk. Kau butuh penjelasan? Ya. Ikuti aku ke rumahku besok malam. Tanpa menunggu jawaban, ia berlalu, meninggalkan aroma dupa yang samar. Kebenaran yang terungkap. Keesokan malam, aku dan Nisa tiba di sebuah rumah panggung tua di pinggir kota Malang. Pintu terbuka, kakek tadi menyambut dengan lampu minyak di tangan. Di dalam rumah, aroma dupa dan rempah-rempah menyelimuti udara. Di sudut ruangan, tergantung kain hitam dengan simbol-simbol menyerupai yang pernah kulihat di ruang tanah liat warung. Kakek itu memperkenalkan diri sebagai Ki Jatmiko, sesepuh pesugihan Jawa. Aku adalah orang terakhir yang mempelajari ilmu di balik pesugihan warung soto Makcun, katanya. Makcun belajar dariku bertahun-tahun lalu. Ia memanggil roh penjaga itu demi keberkahan soto, tetapi ia tak pernah memahami risikonya. Aku menahan napas. Jadi, roh itu, apa sebenarnya? Tanyaku. Ki Jatmiko menghela napas panjang. Ia bukan roh biasa. Ia adalah entitas raksasa, penghuni perbatasan antara dunia manusia dan alam gaib. Ia lapar akan energi hidup, jiwa, dan setiap kali seseorang meneguk soto itu, ia menanamkan benih kecanduan di jiwa mereka. Semakin banyak yang kecanduan, semakin kuat ia. Lalu kenapa ia menuntut korban? Tanyaku. Sebagai timbal balik atas energi yang dicuri. Makcun berhutang jiwanya,
dan setiap tahun ia harus menebusnya. Tahun ini, ia menebusnya dengan nyawanya sendiri, karena aku tak bisa membantunya. Upaya pembebasan. Hatiku teriris mendengar kisah Makjun. Apakah ada cara membebaskan jiwa-jiwa yang terikat dan menghentikan roh itu? Tanyaku penuh harap. Ki Jatmiko menatapku serius. Ada ritual pemutus tali gaib, tetapi berbahaya. Kau harus berani memasuki ruang soto di warung, membawa sesajen khusus, dan membacakan mantra pemutus. Tanpa itu, roh itu akan terus berkeliaran, menunggu kesempatan berikutnya. Rasanya berat, tetapi aku tahu ini kewajiban moral. Saya akan melakukannya, jawabku mantap. Nisa menggenggam tanganku, memberikan semangat. Aku ikut, Raffi. Kembali ke Yogyakarta. Seminggu kemudian, aku dan Nisa kembali ke Yogyakarta. Warung soto Makjun tetap tertutup, tetapi pintu belakang yang dulu tersembunyi kini retak, menampakkan lorong tanah liat. Kami memasuki lorong itu pada malam tanpa bulan, hanya diterangi lampu minyak. Di ruang tanah liat, sesajen telah berubah, kain hitam lusuh, lilin merah meleleh, mangkuk soto kecil kosong, dan di sudut, wujud bayangan hitam menunggu. Kau kembali, gumamnya. Suaranya menggetarkan dinding tanah. Terlambat, aku mengeluarkan sesajen khusus, segenggam garam laut, bunga kenanga kering, dan air suci dari mata air Merapi. Nisa menyalakan lilin putih. Bersama-sama, kami menempatkan sesajen di depan wujud roh. Aku mulai membacakan mantra pemutus dengan suara bergetar. Lebih besar dari, kepada entitas penghuni antara dua dunia. Kami mohon lepaskan ikatan yang kau tanam di jiwa manusia. Biarkan mereka bebas dari cengkeramanmu. Demi cahaya kasih dan kehidupan yang hakiki. Semakin lama, suhu ruangan menurun. Bayangan roh menggeliat, mengeluarkan erangan kesakitan. Lilin putih berdenyut cahaya, membentuk lingkaran pelindung. Aku terus melafalkan mantra hingga kalimat terakhir. Tiba-tiba, wujud roh meledak dalam kilatan cahaya putih, lalu menghilang. Kebebasan dan penebusan. Kegelapan sirna, digantikan remang lampu minyak. Udara terasa ringan, seolah beban gaib terangkat. Nisa memelukku, air mata bahagia mengalir. Kita berhasil, Raf, bisiknya. Kami keluar dari lorong, dan aku menutup pintu bambu dengan doa syukur. Keesokan paginya, aku memeriksa blog dan media sosial. Pembaca yang dulu melaporkan kecanduan soto kini mengaku bebas, tidak lagi merasakan dorongan tak wajar. Nama, Soto Makjun, berubah menjadi legenda lokal, kisah peringatan tentang bahaya pesugihan.